Jadi gini, AutoCAD itu mayoritas dipakai hanya 2D. Memang iya, makanya 3D-nya kan bikin orang males kerja, bikin orang males belajar ya. Dari dulu memang digitukan karena memang fokusnya di dua dimensinya. Jadi kalau ada yang komplain ya jangan komplain, memang AutoCAD untuk 2 dimensi. Dan sekarang sih masih tetap dipakai ya. Tapi next-nya orang-orang udah pindah semua ke BIM. Iya, BIM itu Revit, Arsiket, pernah dengar Arsiket? ya pernah dengar, cuman nggak pernah pakai. Ya, kayak Revit, dia Ya, kompetitornya. semacam itu kan. Ya, persis ya, dari dulu kompetitornya itu si Arsiket itu. Sempat pantau belajar sedikit terus balik lagi ke Autodesk. Terus apalagi Tekla kalau pernah dengar. Itu main baru, tapi dia lebih ke sipilnya, ke konstruksi gitu. Jadi banyak sudah mulai. Jadi harus. Tapi kalau untuk rendering banyak sekarang udah mau macem-macem, enak sekali, tinggal klik, nggak perlu setting. Nah, Vire ini yang masih harus setting, Mental Ray juga harus setting. Jadi Tante pakai. Karena mahasiswanya Tante banyak pakai Enscape, jadi Tante mau nggak mau belajar ternyata ya enak juga ya. Nggak perlu sorot. Oke, jadi kalau Tante menggunakan Revit 2020. Nanti oke, 2020. Nah, kelemahannya Revit sampai sekarang adalah Revit tidak bisa di-save downgrade. Jadi kalau Raffi menggunakan 2020 ya temennya atau timnya harus 2020. Tapi kalau Raffi menggunakan 2016 bisa dibuka di 2020. Kalau AutoCAD kan tidak. AutoCAD itu dari versi berapapun bisa dibuka di versi berapapun kan. Iya, Kalau ada settingannya. ada settingannya. Nah, 3D Max sudah mulai seperti itu, tapi mentok sampai versi 2000 berapa saya lupa. Jadi bisa downgrade filenya. Tapi Revit tidak. Jadi kalau memang Raffi menggunakan 2016 ya udah pakai itu terus. Gitu. Cuman masalahnya nanti datanya Tante nggak bisa dibuka ya. Udah kita gunakan data AutoCAD aja. Ya. Oke, jadi Tante itu berat. Kenapa berat? Soalnya semuanya ada di dalam satu file, DNA, tampak, potongan, detail, apa namanya, 3D model, semuanya dalam satu file. Jadi Revit itu hang-nya itu besar, kemungkinan hang-nya besar. Makanya kalau backup-nya Revit itu minimal 5. Tapi kalau save, itu kan ada misalnya gini, rumah, nanti di bawahnya rumah titik 001, rumah titik 002. Coba cek di project browser itu nanti seperti itu. Dan memang iya, jangan dihapus. Dan kalau AutoCAD, Raffi tahu nggak backupnya berapa? 1.BAK. Kalau Raffi bikin Dena nanti kan ada Dena.BAK. Oh, EBK ya, BK. BK ya. Ya, BK. Ya. Itu jangan di-delete. Kalau file utamanya Raffi hilang, itu tinggal di-rename Raffi. Rename .dwg dia langsung jadi filemu yang tadi. Jadi itu jangan sekali-sekali di-delete ya backup itu. Karena kemungkinan kita bekerja dan file yang pertama atau file utama korup, ya istilahnya kan korup ya, nggak bisa dibuka itu loh. Tahu-tahu komputer nge-close, terus filenya rusak, kan nggak bisa dibuka tuh. Itu titik bug itu tinggal pilih, klik kanan, rename, misalnya rumah, ganti aja rumah cadangan .dwg. Otomatis file bug itu jadi file DWG. Selama ini nggak tahu ya, betapa pentingnya bug. Karena kalau kerja itu kemungkinan file kita rusak itu besar. Banyak hal yang lampu mati dan sebagainya. Itu jangan dibuang ya, nangis kamu nanti. Nah, kalau Revit itu malah 5 sampai 10 kadang-kadang karena kemungkinan rusaknya itu besar dan nilainya itu sama. Misalkan file utamanya 3000. 3000 ditambah backup 5 berarti 3000 kali 5. Berapa? 15. Ya, tapi jangan di-delete dulu sampai semuanya selesai. Biasanya Tante itu delete kalau kerjaan Tante udah selesai, saya sisain 2 backup. Karena kemungkinan file Revit itu error besar.
Dan kalau error kan berarti satu gambar hilang semua, denah hilang, tampak hilang, section hilang, gitu. Semuanya hilang. Semuanya hilang, nangis. Nah, pernah ada kejadian gitu. Bukan tante sih, siswanya tante. Saya bilang ya sudah, mau apa gitu ya, gambar lagi, nangis ya. Gambar lagi dari awal. Kalau AutoCAD kan bisa dipisah ya tante. Kalau AutoCAD kan terpisah gambarnya denah, bisa dipisah, tampak bisa dipisah, 3D dipisah. Nah ini enggak jadi satu, ada kemudahan tapi juga ada risiko tinggi gitu loh. Makanya Autodesk itu bikin backupnya itu sampai 5 layer dan automatic backupnya gitu. Automatic itu akan nge-save terus gitu. Makanya Revit itu memakan space hard disk ya lumayan gitu. Cuman ya bisa diakal ya oke, itu yang pertama. Oke, dari untuk AutoCAD juga saya sarankan bug jangan pernah dibuang karena bug itu penting banget. Tinggal di rename, mungkin nggak banyak yang tahu ya, orang-orang nggak banyak tahu bahwa bug itu kalau kamu rename ya sudah jadi AutoCAD. Dikirain apaan nih bug, nggak bisa diapa. Bug itu kamu rename biasa di ini AutoCAD. Udah jadi cadanganmu kalau ada apa-apa atau ada korup di file yang utama. Gitu. Dulu penting karena dulu itu kan nggak secanggih ini ya hardware ya, jadi sama AutoCAD juga sering sekali korup gitu. Oke, jadi Rafif kalau belajar Revit itu beda sama AutoCAD dan beda sama Google SketchUp. Google SketchUp itu langsung 3D, tampilannya langsung 3D. Terus kamu bikin masa ya, bikin meshing. Sorry ya, backgroundnya rame ya, ini ada anaknya tante soalnya, sebentar. Lah kalau di rumah. Oke, nah AutoCAD itu bekerja di satu persatu view. Kalau Revit itu digabung antara AutoCAD dan Google SketchUp jadi satu. Terus kalau ada yang tanya atau siapapun tanya bagusan Revit, bagusan Google SketchUp atau bagusan AutoCAD, dia dulu Rek. Jadi gini, program itu sangat powerful itu kalau digunakan sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya gini, kalau Rafif lagi konsep ya, maksudnya lagi konsep modeling, paling powerful apa? Google SketchUp. Ya, Google SketchUp. Paling cepat. Tapi ya, kalau gambar kerja, Google SketchUp nggak bisa gambar kerja, nggak bisa dibawa ke lapangan kan? Berarti Rafif harus redrawing atau gambar ulang di AutoCAD. Makan waktu nggak? Iya. Kalau gambar Google SketchUp-nya sudah fix, sudah tidak ada perubahan, redrawing-nya itu nggak ada masalah, tinggal drawing. Tapi kalau kliennya tiba-tiba minta ada perubahan, luasan kamar aja dari 3x3 menjadi 4x3, apa yang kamu lakukan? Ulang lagi kan? Denah diedit, tampak diedit, potongan diedit, ya enggak? Iya. Males ya? Iya, itu tugas juga sama itu pas kapan itu. Iya. Punya minta ini ditambahin ini, wah ini lagi. Iya, itu pekerjaanmu nanti setelah lulus, kamu akan dapatin klien yang seperti itu. Iya. Nah, jadi program itu di posisi mana, maka dia akan jadi powerful. Artinya gini, menurut aku Google SketchUp sangat powerful kalau digunakan oleh interior. Nah, ya. AutoCAD mau tidak mau digunakan karena sampai sekarang orang struktur, MEP, orang interior yang lain, bahkan workshop untuk bikin apapun itu masih menggunakan 2D AutoCAD. Maka 2D AutoCAD memang harus digunakan untuk gambar kerja. Tapi kalau kamu sebagai desainer, arsitek, atau building, apa yang kamu butuhkan? Kecepatan merubah gambar kerja, skematik desain. Skematik desain itu tidak terlalu detail artinya. Jadi kalau ke klien itu, klien nggak perlu dikasih terlalu detail ukuran, yang penting dia tahu denahnya kayak gini, tampaknya kayak gini, 3D-nya kayak gini secara cepat.
Jadi sebagai arsitek atau desainer, kita itu fokusnya desain, bukan fokus gambar. Karena stres gara-gara kliennya minta kamar ini dipindah ke sini aja udah stres karena ngubah semuanya kan, termasuk render juga disuruh ubah gitu. Jadi yang terjadi adalah kita bekerja sebagai tukang gambar bukan sebagai desain karena kita pusing sama gambar. Makanya Revit itu ada di desainer. Jadi Revit bukan di tukang gambarnya atau di drafternya. Revit bukan di konsep awal. Jadi Revit itu betul-betul digunakan untuk arsitek dan munculnya adalah skematik gambar ya. Skematik gambar itu nih, terus Revit itu bisa diekspor ke AutoCAD. Jadi kalau Raffi ekspor 2D, ya dia jadi 2D denahmu yang kamu gambar itu persis ada layer, ada heads, ada dimension dan sebagainya. Ceritakan workflow-nya supaya memahami bagaimana pertama kerja di Revit. Ya, ini ada model ya, model. Ini family, ini library namanya. Jadi kalau di family itu library. Kalau di AutoCAD itu block ya, yaitu kalau di Revit family. Nah ini model, ini open kalau ini new. Nah new kan keluar begini. Nah template-nya itu ambil yang architectural template. Ya. Terus project, oke. Tunggu, sweet. Semua program Autodesk itu berat. Ya. Berat terus susah dipelajari. Oke, nah nanti keluar seperti ini kan. Ini ada properties. Nah, AutoCAD properties tidak pernah dibaca, di Revit harus dibaca karena data semua di sini. Kita bekerjanya kalau Revit itu data. Terus project browser. Nah, ini ada floor plan itu nanti denah. Rencana plafon sudah ada langsung rencana plafon. Elevation. Nah, elevation itu it's not. Nah, itu jangan dihapus ya karena ini itu ini. Jadi ini short, north, east, west ya, betul ya, barat ya ini ya. Jadi itu ini kalau kamu delete, ini hilang loh Rafif. Jadi jangan sekali-sekali delete ini. Nah, itu ya. Mungkin kemarin bingung ini apa sih gitu. Ya itu ini. Ya, terus AutoCAD kalau gambar dari mana? Pasti dari sini ya. Level ini ya, denah. Perhatikan ya floor plan, ceiling plan. Nah, Revit itu justru harus dari shot dulu. Jadi Revit itu ya, kalau gambar apa yang dipikirkan itu justru level. Saya akan menggambar berapa lantai, saya akan menggambar dengan ketinggian berapa. Seperti ini, level 1, level 2. Nah, di sini ada level arsitektur, ini ada level ya. Itu tambah aja. Misalkan tambah 1 level di atasnya ya. Nambah pun enggak usah mikir berapa ya, udah nambah ngawur aja, yang penting lurus. Ini klik lurus gini. Terus ini kan lantai 1, 0,00 itu kan berarti lantai rumah ya. Berarti kita butuh halaman kan. Taruh aja kursornya di bawah sini. Arsitektur, level. Ini ya. Tarik aja gini. Nah, ini kan berarti ada beberapa level ya. Nah, nggak usah takut dengan data. Kalau di AutoCAD itu dokumennya adalah ingat gambarnya harus presisi gitu kan. Kalau di sini enggak, gambar aja. Kemudian di level bawah ini klik ini ada tarik ini. Kemudian halamanmu ini level 4, klik aja langsung. Jadi klik dulu sini, klik di sini, di kiri ya. Kalau aku bilang klik itu klik kiri. Klik kiri di mouse maksudnya. Ganti aja halaman. Enter. Harus yes. Hati-hati, harus yes. Halaman, perhatikan di sini. Berubah nggak? Otomatis. Iya. Iya, oke. Terus ketinggiannya halaman, kan nggak mungkin ya, ini bukan halaman, nanti kejeglong kamu.
Berarti nilainya min 250 misalkan. Ingat, Rafif, kita bekerja di mili ya. AutoCAD pun harusnya bekerja di mili. Rafif kalau gambar biasanya pakai berapa? Apa? Mili apa senti? Ya mili, pas tapi pas apaan tuh meter. Nggak boleh. Boleh. Ada Iya, caranya ya. Karena apa? biar ada. Karena yang kita harus gambar 1:1. Untuk ngeprint meter, untuk ngeprint senti, untuk itu ada settingannya. Tapi gambarnya harus 1:1. 1:1 itu kalau nggak mili, feet atau inci. Nah, kalau Indonesia kan mili kan, nggak. Kalau inci pusing kita. Oke. Nah, jadi di sini tuh mili ya. Jadi 25 cm maksudnya. Kemudian level 1 ini bisa klik gini ya. Ini bisa ditarik ke atas gini. Nah, ini diganti misalnya lantai 1. Yes. Nah, ini kan ganti ya. Atau ini Ya. aja lantai karena kan mau bikinnya lantai aja. Oke. Kemudian di sini misalnya ada teras gitu ya, ada dak. Langsung yes. Ini atap. Atap itu dinding yang paling atas misalkan. Nah, oke. Nah, sekarang kita atur. Langsung klik. Daknya mau tinggi berapa? Berapa ya? 3 meter. Ya. Atapnya tinggi berapa ya? Rumahku mau tinggi berapa ya? Itu 4 meter 4,5 deh. Ini aja. Ini harus dibikin dulu. Ini harus dibikin dulu ya. Jadi udah begitu. Tapi kalau berjalannya waktu pada waktu desain ini bisa ditambahi dan bisa dikurangi gitu loh. Kan desain kan. Ingat kita desain bukan gambar. Jadi ada kemudahan untuk mengubah data. Kalau misalkan ini ganti 5.000 ya. Rumahku kurang tinggi misalkan. Kamu desainnya merasa kurang tinggi. Ya udah diganti aja. Nah, ini langkah awal. Langkah selanjutnya kita kembali lagi ke floor plan. Di sini kita ke lantai ya. Nah, ini ya. Oke. Dari data yang tadi Tante kirim, ini untuk latihan. Jadi saya yakin Raffi punya beberapa denah, denah 2D di rumah. Insert cat ya. Oke, kemudian cari di mana? Sebentar. Bentar ya. Nah, ini ya. Pilih ya. Denah yang tadi Tante kirim, pilih. Kemudian di sini unitnya cek, nggak boleh auto detect. Unitnya harus milih, sama-sama milih. Ini manual center aja. Atau manual origin, manual aja. Oke. Open. Letakkan di sini. Nah, letakkan di antara selatan, utara, timur, barat. Letakkan di tengah. Oke. Nah, ini kan, jadi ini untuk memudahkan latihan buat ngeblat. Ngeblat itu apa? Ya, gitu dah. Jadi biar nggak mikir buat ngeblat ya. Jadi kalau Raffi punya denah, cobalah untuk supaya latihannya mudah ya, kita ambil aja dari denah AutoCAD dulu gitu. Nah, kemudian Revit itu kalau klik arsitektur ini kan sudah berupa komponen ya. Oh ya, nanti kalau ada muncul pertanyaan, Tante, kalau saya bikin dinding nanti tipe ini, lebarnya ini bagaimana? Itu nanti ya tahap berikutnya ya. Jadi kita ke workflow dulu. Jadi jangan keburu-buru dulu. Nah, gambarnya arsitektur, wall, arsitektur. Nah, di sini ada pilihan. Ini punyanya Revit sendiri, jadi kita bisa milih seperti apa. Tapi juga kita bisa bikin, nanti Tante ajarin. Kita pilih ini aja ya, generic 150. Nah, generic 150 ya. Yang paling penting di sini adalah ini nggak boleh unconnect. Nggak boleh unconnect. Ini harus misalkan bikin denah ini sampai atap. Ingat ya, ini nggak boleh unconnect. Nanti Tante jelaskan kenapa nggak boleh unconnect. Sampai atap ya. Oke.
Terus di sini location line itu center line itu loh, Rafif. Jadi ada wall center line, ada rata. Jadi kalau di sini itu berarti kan rata tengah. Tapi kalau bersebelahan sama tetangga itu kan berarti rata pinggir kan. Nah, itu ada di sini gitu loh. Kita pakai yang wall center line dulu. Oke, kemudian gambarlah seperti di AutoCAD. Terus jangan takut salah. Oke, sorry. Ya, beda sama AutoCAD ya. AutoCAD-nya harus hati-hati. Ini jangan takut salah. Oke, nah di sini Tante juga akan mengajarkan tampilan. Perhatikan di bawah ini. Ini ada visual head. Kalau visual head itu jadinya seperti ini. Ini ada wireframe. Tante pilih wireframe karena Tante ingin lihat dalamnya. Ya. Jadi di sini ada wireframe. Kalau head itu seperti ini, ketutup. Kalau ini adalah wireframe. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Raffi lihat ini kan tebel banget ya. Tebel. Dan ini ganggu. Tante nggak suka juga. Nah, ini perhatikan kursornya. Ini ada yang namanya thin lines. Ini matikan. Oh sorry, ini nyalakan. Kalau mati gini. Kalau nyala gini nanti. Oke. Nah, terus kalau kacau gini diapakan? Modify. Ya. Tante langsung masuk ini line. Ya. Klik dulu di sini. Nah ini ada wall face. Ya. Ada wall center line. Saya ulang ya, modify line. Ini ganti center line. Terus klik dulu di sini. Udah. Jadi nggak usah takut salah. Nah, kan? Oke. Raffi perhatiin dulu ya, nanti tunggu tutorialnya. Kita taruh di YouTube ya. Nah, jadi perhatiin. Jadi konsepnya begitu. Jadi nggak usah takut salah gitu loh. Kalau di AutoCAD harus hati-hati. Nah, ini kan jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian kembali lagi ke lantai. Tante lanjutkan. Ini center line. Langsung klik aja. Ini seperti Google SketchUp mungkin ya. Tante nggak bisa Google SketchUp soalnya. Nah, kalau gini nggak usah takut salah. Jadi tidak perlu sangat hati-hati gambarnya. Tinggal modify line, wall center line. Nah, betul. Oh, ini salah ya udah. Nah, kalau diganti tampilannya kan jadi hidden. Oh, ini belum. Ya udah, kasih aja modify wall tab. Nah, udah. Udah jadi denah kan? Nah, udah jadi tampak juga. Oke. Pertanyaannya, kenapa pada waktu wall arsitektur harus ini loh, masih tanya-tanya kenapa nggak boleh ngawur. Ingat ya, nggak boleh ngawur kalau Revit. Karena apa? Karena kalau kita lagi desain ya, misalnya begini, 5.000 kayaknya rumahku terlalu tinggi, gimana kalau diganti 4.000? Caranya gimana? Tinggal diklik, nanti rumahmu turun. Yang namanya desain ya, jadi kan kita kan wah, jelek ya 4.000. Balik lagi. Dan yang naik turun ini seluruh tampak depan, belakang, samping. 3D-nya juga turun, 3D-nya juga turun. Jadi kan enak kalau desain seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kembali lagi ke lantai ya. Nah, setelah itu misalkan ini udah selesai.
kita akan bikin lantai. Arsitektur, floor arsitektur ya. Kemudian ini tipenya yang ada dulu gunakan. Misalnya pakai ini. Nah, nanti muncul draw ini loh, muncul draw ini. Tinggal digambar aja lantainya. Gambar seperti ini. Ya. Nah, ini harus nutup gitu ya. Gambar, setelah itu klik ini. Klik. Nah, ini jadi lantai, kalau tinggi nanti kelihatan. Nah, untuk 3D-nya bisa tampilannya dirubah jadi setting seperti ini atau menjadi konsisten. Oke, terus kalau udah saya lanjutkan ya lantai, kemudian masuk ke floor arsitektur. Nah ini juga kan begitu masuk floor arsitektur nanti muncul perintah-perintah yang ada di AutoCAD. Makanya kalau sudah paham AutoCAD jadi mudah belajar di Revit. Kita coba gunakan rectangle ya. Rectangle, kita bikin lantai teras, finish, kemudian arsitektur, floor, kita gunakan. Jadi seperti ini. Cuman untuk untuk dindingnya kok sampai sini, nggak sampai halaman. Tinggal diklik aja, kemudian propertiesnya dibaca. Jadi perhatikan, propertiesnya harus dibaca. Base constraint itu bawah ini. Top constraint itu berarti level ini. Nah, base constraint ini bisa diklik, kemudian diubah jadi halaman. Berarti dia akan turun ke bawah. Ingat, kita nggak boleh narik ya. Di sini kita nggak boleh narik, tidak boleh. Jadi ini betul-betul ini harus diubah datanya, halaman. Kalau mau cepat ya boleh langsung klik seperti ini. Biar cepat, gunakan kontrol, terus kita klik semua. Nah, kemudian base constraint diganti halaman. Ini satu seperti ini. Oke. Sampai sini pasti paham karena sudah nyoba. Oke. Nah, kemudian untuk komponen yang lain, ingat ya, kita kan masih di komponen. Jadi sini ada komponen doors, ada komponen window. Nah, biasanya sih kalau kita baru install memang komponennya cuma ini sih. Aku belum Nanti Tante belum ngajarin untuk loading ya, load family. Load family itu mengambil komponen yang lain. Nanti aja ya, ini dulu. Jadi ini itu ukuran mili ya, misalnya 915 kali sekian. Nah, ini dulu aja digunakan, letakkan ngawur. Letakkan ngawur. Bisa diganti ukurannya. Kemudian bisa diganti seperti ini. Oke. Kemudian ini bisa dipilih, bisa digeser, atau mau pakai gesernya kalau mau rapi bisa pakai ini. Ini ganti face, face line, bisa gini, ya. Tapi mepet ya, nggak bagus ya. Nah, ini. Atau bisa dipilih, ketik. Klik. Ini bisa diubah. Jadi ini ada tanda panah. Ini tanda panah ini bisa untuk ini geser-geser. Atau ini ganti 600. Atau ini ganti. Sebentar, ini rumahnya kayak apa sih? Saya juga bingung. Oke, sembarang yang penting jadi ya. Bisa digeser aja. Bisa digeser aja.
Nah, ini untuk dinding, untuk pintu ya. Nanti secara otomatis si 3D dia jadi seperti ini, ditampak dia akan jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan jendela. Arsitektur window. Window sama ya, jadi tante pakai yang ada dulu. Nah, diklik ini nanti Rafiq lihat ini ada ukurannya. Jadi sebenarnya kita udah disiapin ukurannya. Kalau ada pertanyaan bisa nggak kita ubah-ubah sendiri ukurannya? Bisa. Next pertemuan. Tapi kita gunakan ini. Oke. Kemudian letakkan misalkan ngawur gini. Nah, perhatikan. Ini gambar kerja sudah. Artinya kalau dinding, untuk window itu kan bukaannya di luar. Kalau gini artinya bukaannya di dalam. Ke sana nanti bukan. Jadi ini harus diputar. Itu yang pertama. Kedua, ini bisa digeser. Ini juga bisa diletakkan gini. Nah, kalau pingin pas, gunakan ini. Jadi pilih dulu windownya, gunakan ini. Letakkan di sini, klik. Nah, nanti nyambung ya. Nah, kemudian kita cek dulu 3D-nya. Ya. Nah, kemudian kita bertanya-tanya, ini sebenarnya berapa sih jaraknya dari bawah sampai sini? Pilih di jendela, di properties dibaca, di sini ada tingginya. Jadi ini tingginya. Ini itu jarak dari lantai. Jadi bacanya seperti itu, Rafiq. Kalau kita pilih jendela ini dan ingin tahu dari lantai ini ke sini berapa, dari lantai ini ke sini berapa, itu baca properties. Ya, jadi kalau ingin dari lantai itu 300 ya ini bisa diganti. Nanti dia akan turun. Atau yang ekstrim ya, kita mau 10 aja. Nanti turun ya. Bahwa dari sini ke sini 10. Berarti ini kan sekian. Nah, tapi kan enggak mungkin. Kenapa? Kalau kita bikin jendela itu harus rata dengan pintu, ya. Ya, jadi kita harus cek dulu ini tinggi pintunya sekian kan? Berarti ini setinggi pintu 2130 sekian ya. Enggak salah. Nah, seperti itu atau sama dengan tinggi yang ini. Nah, 135 kalau nggak salah 135. Nah, gantinya di sini. Jadi bukan digeser ke atas, beda sama SketchUp mungkin digeser ke atas. Enggak, ini gantinya nggak boleh ngawur. Jadi gantinya harus diketik aja data yang ada di sini. Sama ini juga seperti itu, dicek dulu datanya. Tapi biasanya sih kalau otomatisnya itu standar kok, sekian gitu. Biasanya ya. Cuman kita harus cek arah bukaannya itu loh. Kalau ini kan arah bukanya betul di luar. Tapi ini arah bukanya di dalam, nanti bukanya salah ke dalam nanti. Jadi ini arah bukanya ke sana. Seperti itu. Nah, oke. Nah, ini udah jadi. Nah, sekarang kita jadi di sini ada 2 atap. Yang pertama dak untuk teras, yang kedua atap perisai untuk atap rumah ini. Oke. Jadi kalau kita mau bikin atap, posisinya kan di sebentar ke sini ya. Ya. Kalau kita bikin atap, posisinya ada di dak untuk bikin atap dak dan posisinya ada di atap untuk bikin atap perisai. Langkahnya itu kita harus di posisi dak. Berarti floor plan dak. Nah, ini berarti ini kalau ini aktif dak berarti kita itu kalau gambarnya di dak tadi. Kemudian arsitektur roof. Terus dulu ada arsitektur. Ini ada tanda panah kecil. Kita bikin soffit. Soffit itu atap dak. Ya, jadi atap yang mendatar. Soffit. Kemudian langsung muncul draw. Ya, draw. Nanti ini otomatis muncul. Pilih yang ini. Atau pilih ini sama, nggak apa-apa. Ini ya coba line.
klik. Nah, kotak. Nah, jadi seperti ini. Jadi cuman bikin kotak begini aja. Setelah itu langsung finish. Ya, kita ulang ya, yang sebelah sini ya. Arsitektur, roof. Ini ada tanda panah kecil, klik kiri ya. Sofit, klik, pilih, boleh pilih ini, Tante pakai ini aja. Klik. Ngawur dulu ya, ngawur dulu. Ya, nanti ini otomatis kok, Rafif. Maksudnya dia langsung ke detect gitu, jadi jangan takut sampai wah ini nggak lurus, nggak, ini otomatis ke detect. Nah kayak gini kan ada muncul detect ya, bahwa dia lurus dengan gambar ini, gambar yang dinding ini gitu ya. Klik enter. Oke. Finish. Nah gitu aja, kalau 3D-nya udah jadi. Oke. Kemudian kalau bikin atap, floor plan, atap, double klik kiri, ya. Loh, kok nggak kelihatan? Iya, pasti nggak kelihatan karena posisinya paling atas. Oke, perhatikan. Jadi floor plan, atap, double klik, properties, cari underlay. Mungkin di versi 2016 agak berbeda, tapi cari underlay. Ya. Di underlay nanti ditanyain ini non, ganti lantai 1. Ya, jadi underlay, yang jelas cari underlay, lantai sini pilih lantai, apply. Nanti akan muncul. Jadi akan muncul dari atap itu melihat ke bawah seperti ini. Langkah berikutnya, roof, arsitektur, tanda panah ke bawah, roof by footprint. Ya. Oke, pilih line, offset, itu overhangnya ya. Misalkan atapmu itu keluar dari dinding 1 meter atau 1000, di offset 1000. Ya. Terus langsung aja klik, ngikutin dinding luar, klik. Nah, gini aja. Nah, klik. Nah, oke, nyambung kan? Selesai. Terakhir, finish. Nanti jadi atap perisai. Cepat. Oke. Atap perisai kalau pilih, pasti harus tahu ya, kalau arsitek itu kan nggak boleh bikin atap itu kemiringannya ngawur, itu nggak boleh. Jadi kita tahu bahwa kemiringan atap itu standarnya kan 30 nih. Nah, ini jadi kalau atap ini dipilih, ya, properties, ini ada slope. Slope itu kemiringan atap 30. Jadi kalau kita mau desain atapnya lebih kemiringannya lebih rendah, ini tinggal diketik aja 20. Nanti lebih miringnya lebih tinggi. Kalau kita mau bikin atapnya kemiringannya curam, slope dipilih, masukkan nilai 40 derajat. 40 derajat nanti ini. Jadi gitu, kalau desain kan cari-cari, oke, jelek, 20 derajat. Ah, kok jelek ya? Pilih properties, slope-nya dipilih, tinggal ketik aja 35 derajat misalkan. Nah, jadi kan bisa cepat. Nah, nanti ada materi khusus gimana caranya cepat bikin atap pelana, bikin atap perisai, kombinasi pelana dan perisai, bikin atap dak, bikin atap yang melengkung gitu, kayak kanopi yang melengkung, itu ada cara cepat. Dengan cara cepat ya ada caranya semua.
Nah, ini udah jadi, tinggal apa? Jadi kalau dari lantai sih udah jadi seperti ini. Dari tampak depan udah jadi. Nah, di tampak ini bisa diatur. Jadi kalau kita pilih klik, ini kan ada bulat nih. Kita atur supaya tampilannya bagus. Klik, ini diatur saya tampilannya bagus. Oke. Nah, di sini berlaku. Misalkan seperti ini terlihat komposisi dari desain rumah ini terlalu jangkung ya, tidak proporsional. Jadi tinggal dipilih. Nanti akan turun. Ya. Terus dari sampai tampak utara, double klik, dicek lagi. Nah, ini dibenerin. Klik, betulin. Maaf, klik. Sorry. Klik, ini tarik ke atas. Ini bisa dibetulin. Tampak dari samping satunya juga seperti itu. Klik, ini dibetulin penampilannya. Tarik ke atas. Ini juga dibetulin. Ya. Yes. Nah, ini juga dirapiin lah. Ya, gitu. Nah, ya, pertanyaannya, ini skala berapa sih? Apa betul skala? Iya, ini skala dan betul skala. Kalau lihat ini, bagaimana cara cek skala? Gambar ini skalanya 1:100. Itu ini. Ya, jadi gambar ini salah 1:100. Nah, kemudian dari tampilan ini, ini ya, misalkan, ini bisa diubah visualnya atau pakai hidden. Kemudian perhatikan ini, bisa shadow on. Ya, shadow. Dan shadownya akurasi ya, bukan shadow ngawur yang kalau di auto kan dibagus-bagusin, enggak, bukan seperti itu. Jadi kalau ditampak di sini mau di do not save. Oke. Nah, ini saya nyalakan. Ya. Nah, terus kemudian untuk yang lain-lainnya seperti dimensi dan sebagainya aku belum ngasih ya. Nanti ya. Karena nanti ada ini juga grid. Jadi kalau Rafif pasang grid itu otomatis kalau pasang di Dena itu nanti ditampak muncul semua tanpa perlu masang. Di potongan juga akan muncul grid tanpa harus satu-satu. Nah, cuman di sini kan kita tidak memerlukan AutoCAD-nya ya. Boleh di-delete, tapi kalau merasa ini masih dibutuhkan, itu boleh bisa disembunyikan. Jadi kalau di floor plan lantai 1, ini pilih klik kanan, hide elemen. Ya, ini workflow-nya seperti itu sih, workflow-nya seperti itu. Nah, cuman kan supaya terus kemudian di sini ada 3D view. Ingat ya, ini adalah 3D view, bukan perspektif, bukan kamera ya. Jadi ini untuk kerja gambar kerja. Ini cuman seperti ini aja. Cuman kalau kita sudah pingin tampilannya harus ada kamera, perhatikan. Lantai 1 ini kan denah. Lantai set plan, ini kan ada atap, tapi ini ada set plan. Set plan ini lantai untuk bikin set plan seperti ini. Jadi Rafif sudah punya set plan, bisa langsung kasih bayangan ini. Shadow-nya bisa di on. Jadi Rafif sudah punya set plan. Nah, set plan, dari set plan ini kita bisa bikin atau kita bisa masukkan kamera. View, 3D view, klik, ini kamera. Klik di sini ya, klik kiri, lepas, klik kiri. Nah, nanti muncul. Nah, ini bisa ini kan tampilannya perspektif.
atau seperti ini. Nah, udah. Oke, kamera bisa lebih dari satu. Nah, ini ada garis, ini garis dari AutoCAD. Jadi pilih saja, klik kanan, head element. Kemudian kembali lagi ke set, ya, view, klik kamera, kemudian tampilan dari sini. Nah, kita berdiri di sini. Klik kiri lepas, letakkan di sini. Jadi harus sampai sini ya. Nah, ini bisa diklik kiri tahan, nah, ini diatur. Nah, dengan menggunakan shift ya, shift pada keyboard, terus kemudian dengan menggunakan scroll di mouse ya, tekan bareng, ini bisa diputar-putar kayak di AutoCAD. Ya. Nah, ya ini kan tampilannya adalah tampilan kamera. Kemudian bisa dirender, bisa. Jadi di sini kalau perhatikan 3D view-nya ada 3. Yang ini, maaf. Sorry. Yang ini ya, yang ini buat kerja ya. Kemudian kamera 1, kamera 2. Ya. Jadi kamera 1 misalkan kita mau tampilkan realistis atau kita mau tampilkan hidden, diberi seperti ini, mau cepet-cepetan gitu. Ya. Atau kita bisa rendering, view, render. Ini ada macam-macam ya, di sana juga ada. Ini misalkan medium, dan render. Ya, rendernya lama. Oke. Nah, kalau render, kalau Revit sudah render, ini export ya, karena begitu selesai kalau di close kita geser nanti ini kembali lagi ke settingan awal gitu loh. Jadi nggak ada render, jadi ini export. Ya, kemudian ada JPEG, ada BMP, ada PNG. Ya. PNG ini kalau kita berencana untuk ngedit lagi di Photoshop, biasanya tanpa begitu. Kita coba JPEG ya, kemudian save. Kalau Enscape, masuk aja tinggal Enscape, start. Cuman agak lama nunggunya. Karena ini kebetulan udah diinstalin Enscape di sini, jadi tinggal klik Enscape, tinggal tunggu start Enscape. Oke, tunggu agak lama. Sebentar ya. Nah, ini dia. Oh. Ya, ini tinggal digeser-geser. Ini ada move. Ya, digeser gini. Oke, udah jadi. Ini kita belum belajar untuk mengubah mengubah ini ya. Ini kan warnanya hitam aja kan. Nah, Ya. kalau mau berubah, misalkan dengan menggunakan yang ada ya, yang ada aja ya. Ini, Tante ganti yang ini kan ini ada brick ya, ada brick. Ya, Tante ganti yang brick aja. Nah, ini kan ganti brick kan berarti. Nah, ini ganti brick. Brick. Ya. Nah, ini berarti ini kan kelihatan kan kalau ganti brick. Ya. Ya, sebentar ini diganti ini dulu biar nggak kuat ini. Ini ganti brick. Jadi gantinya ini aja, tinggal langsung klik gini. Ini ganti brick. Ya. Atapnya kita ganti yang ini kan ada beberapa jenis ya. Ini saya ganti wood. Oke. Kembali Enscape. Nah, ini Enscape-nya udah jadi. Oh.
Cepet ya, berapa menit? Iya. Iya. Dan apa namanya, gambar ini juga gambar kerja loh. Kamu sudah bisa bikin ini loh. Ini kalau diganti realistis, maaf jangan realistis. Ya diganti gini aja udah jadi kan? Sudah cukup untuk desain lah. Nah, tapi tante belum ngajarin export image, export PDF karena kan lo export image kan tidak terukur ya. Ini belum ada apa istilahnya itu belum ada ukurannya, dimensi. Tapi ini udah Raffi bisa membayangkan bahwa kamu dapat denah, ya denahnya berubah karena ukurannya ya. Kamu dapat tampak 4, dapat kamera 1, kamera 2, kalau di Enscape dapat ini. Selesai dah. Cepet ya. Cepat. Jadi males nggak pakai Kalau AutoCAD. iya. Tapi AutoCAD itu biasanya Tante gunakan untuk ini kan nanti kalau di export ya, kalau di export 2D-nya, jadi kalau Raffi exportnya itu di lantai ini ya, nanti di AutoCAD jadi 2D AutoCAD yang biasa kau gambar itu. Ada layernya, ada dimensinya, ada arsirnya, ya AutoCAD, persis AutoCAD. Ya memang AutoCAD bukan persis AutoCAD, ya AutoCAD. Dimensinya ya jadi dimensi AutoCAD. Gitu. Ya. Asik ya, cepet ya. Cepet dan akurat ya, bukan cepet tapi tidak terukur, tapi cepet akurat. Iya, iya. Biasanya kalau AutoCAD nggak skalatis gitu. Kalau SketchUp gambar kerjanya nggak skala. Iya, asal-asal nggak apa-apa. Asal-asalan nggak Tapi apa-apa. Tapi kamu gambar ulang di AutoCAD. Kalau iya, di sini, selama proses ini, dosennya kan dapatnya PDF atau JPEG. Kalau dosennya minta AutoCAD, ya tinggal diekspor ke AutoCAD. Kasih filenya AutoCAD. Dan AutoCAD betul, tidak ada perubahan sama sekali ukurannya. Nah, ini kategorinya adalah gambar skematik desain. Gambar skematik desain itu memang gambar untuk desain, untuk klien. Kalau gambar kerja beda lagi, nanti semester-semester atas belajarnya. Ya, tinggal di ini aja nanti tinggal di save ke ini. Nanti coba tak kirim Enscape-nya ya, bisa diinstal Enscape-nya. Di Google SketchUp Enscape juga bisa loh, enak juga loh. iya. Enak sekali itu. Enggak kayak Vire. Iya, lama kiri. Nyeting terus rendernya lama. Ini rendernya cepet. Ini bisa diputar-putar. Iya, bisa video. Kalau Viri nggak bisa. Dia aku mau rendernya dari belakang ya gitu. Misalkan bentar. Video. Nah, ini ada rotate. Rotate itu pakai ini. Jadi kita bisa pakai rotate gini ya. Terus digesernya pakai pen. Pakai ini yang di tengah itu di pen. Tapi kalau rotate pakai mouse yang di klik kiri itu loh. Itu jadi rotate. Ya, cuman ya ini bikin VGA-nya ngos-ngosan ini. Makanya nongol itu. Ya, ini perspektif, ini perspektif ya, ini perspektif beda lagi. Terus ini fly mode. Bisa. Seperti ya. Kita kirim Enscape-nya ya. Gimana? Paham ya? Pakai Revit aja ya. Enscape-nya nanti kalau ini ya. Terus kerjain ini dulu, pahamin dulu pertanyaannya Teten. Nanti kita hari Sabtu ketemu lagi jam 10-an ya. Setelah itu apa kesulitannya baru ditanyakan. Terus apa yang Raffi pikir perlu nanti tanyakan. Nah, nanti baru Tante bilang, oh ini nanti di pertemuan ini gitu. Ya. Oke, ditunggu editannya ya. Editan Tante banyak soalnya ini ada 3 kelas menunggu. Oh, 3 kelas. Iya. Yang satunya malah durasinya sampai sekarang belum HD, masih SD, masih kualitasnya SD karena 1,5 jam. Ada ini loh, kamu nanti gini ya, ini semester berapa? Semester 1 ya. Nanti kalau udah semester ini ada program Kampus Merdeka namanya. Jadi Kampus Merdeka itu Raffi bisa ikut kuliah di kampus lain.
Iya, untuk Ya, kalangan pelajar, tapi bukan luar negeri, tapi dalam negeri. dalam negeri. Ya, nanti Ya. daftarnya kan lewat webnya KMMI kalau nggak salah. Nah, Tante itu gara-gara itu jadi repot di semester ini. Ternyata kepilih mata kuliahnya untuk masuk KMI. Ya, sama AutoCAD, tapi AutoCAD sama 3D Max gitu. Nanti daftar raw itu lumayan, itu bikin apa? Kalau nggak salah bisa nyimpen 3 SKS ya. Kamu bisa nyicil, cuman Hmm. kayaknya ini udah mulai banyak yang tertarik, jadi para mahasiswa kayaknya udah udah banyak yang pengen ikut. Kemarin di mata kuliahnya Tante itu kalau nggak salah, Tante kan bukan dosen tetap di situ, cuman pengajar lepas. Hmm. Itu yang partnernya Tante namanya Pak Yusuf bilang itu yang daftar itu kita cuman 40 orang, kuotanya itu 40 orang. Yang daftar itu sampai 80, jadi kita nolak 40. Iya, dan itu menarik. Ikut ya, kapan-kapan kalau pas liburan gini ada semester pendek, cari-cari gitu. Biar nambah teman. Hmm. Oke, paham ya, ditunggu ya tutorialnya. Ya. Nah, Tante mau nganterin anak les. Ya. Oke, salam buat mama papa. Iya, Tante. Ya, ya. Ya, terima kasih, Tante. Terima kasih, Tante akhiri dulu Ya. ya. Thank Ya. you, sampai ketemu Sabtu depan. And